perawat, apa kabarnya? Semoga rekan perawat dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya, khususnya perawat yang mencoba pelamaran P3K yang mau mengikuti ujian seleksinya ya. Di sini saya buatkan soal-soal P3K kemampuan teknis khusus untuk perawat. Kita langsung aja ya. Soal yang pertama. Seorang ibu berusia 25 tahun datang ke poli kebidanan untuk memeriksakan kehamilannya. Setelah dilakukan anamnese, didapati data G1 P0A0, HPHT 20 November 2018, umur kehamilan 28 minggu, TD-nya 120/80 mmHg, nadinya 86 kali per I, RR 24X per I, suhunya 36,5 derajat Celcius. Apakah kehamilan kesehatan yang diberikan perawat pada usia kehamilan ibu tersebut? Apakah A. senam hamil, B. nutrisi hamil, C. higien toileting, D. persiapan persalinan, E. penilaian resiko kehamilan. Jawabannya adalah A. senam hamil ya. Kita lihat pembahasannya. Senam hamil adalah rangkaian gerakan senam yang diperuntukkan bagi ibu hamil. Gerakan senam hamil umumnya aman dan ringan sehingga dapat dilakukan di berbagai usia kehamilan. Tujuan utama senam hamil adalah membantu ibu hamil dalam mempersiapkan diri menghadapi proses persalinan. Senam hamil juga memiliki manfaat lain, yaitu mengurangi nyeri punggung, mencegah konstipasi, menurunkan risiko diabetes, preeklamsia, dan perlunya operasi sesar, menjaga berat badan ideal selama kehamilan, memperkuat jantung dan pembuluh darah, melatih pernapasan hidung, perut, dan dada, melatih posisi melahirkan yang baik. Itu dia pembahasannya. Kita lanjut soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 28 tahun melahirkan 10 jam yang lalu. Persalinan spontan, tidak ada komplikasi. Bayi yang dilahirkan aterom 36 minggu dengan Apgarn skor 9/10. Hasil pengkajian, pasien merasa lapar dan sangat antusias menceritakan pengalamannya melahirkan. Perawat mengingatkan ibu untuk menyusui bayinya dan mengganti popok bila basah. Apakah kondisi yang sedang diambil oleh pasien? Apakah A. kesulitan melakukan bonding dan dengan bayinya, B. tidak peduli dengan kebutuhan bayinya, C. berada pada fase letting go, D. berada pada fase taking hold, E. berada pada fase taking in. Jawabannya adalah yang D. berada pada fase taking hold. Kita lihat pembahasannya. Selama fase taking hold, ibu mulai tertarik merawat bayinya. Pada fase ini, ibu juga dapat diberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan bayi dan mempraktikkan dengan pengawasan seperti mendukung kepala bayi, menyusui dengan benar atau menjendawakan bayi. Mengenal 3 fase adaptasi psikologis ibu nifas. Kita lihat ya, ada 3 fase di sini. Kita lihat. Yang pertama, fase taking in. Fase taking in merupakan
Beberapa rasa yang tidak nyaman seperti lelah, nyeri jahitan, membuat ibu nifas sangat bergantung dan membutuhkan perlindungan dan perawatan dari orang lain. Seorang ibu nifas pada fase ini akan terfokus pada dirinya sendiri, lebih tertarik untuk menceritakan pengalaman yang telah dilalui, yaitu hamil dan melahirkan, sehingga cenderung pasif terhadap lingkungan sekitar. Pada fase ini pula, seorang ibu nifas biasanya akan mengalami kekecewaan atau fase denial, entah itu dari dalam dirinya, bayi yang dilahirkan, suami atau keluarga. Perasaan bersalah juga sering muncul pada fase ini. Biasanya berlangsung 1 sampai 2 hari setelah melahirkan. Itu dia fase taking in. Kita lanjut fase taking hold. Fase taking hold. Fase selanjutnya adalah fase di mana psikologis ibu sudah mulai bisa menerima keadaan. Seorang ibu nifas pada fase ini akan mulai belajar untuk melakukan perawatan bayinya. Tugas pendamping dan keluarga adalah memberikan dukungan dan komunikasi yang baik agar ibu merasa mampu melewati fase ini. Fase ini biasanya berlangsung selama 3 sampai 10 hari. Kita lanjut berikutnya, fase letting go. Fase letting go adalah fase di mana seorang ibu nifas sudah menerima tanggung jawab dan peran barunya sebagai seorang ibu. Seorang ibu nifas pada masa ini sudah mampu melakukan perawatan diri sendiri dan bayinya secara mandiri dan sudah mampu menyesuaikan diri secara umum. Adaptasi ibu nifas akan berjalan seperti teori tersebut. Namun, ada beberapa hal yang tidak selalu sama karena respon setiap individu pun berbeda sesuai dengan tingkat kematangan dan lingkungan. Namun alangkah baiknya keluarga mengenali fase tersebut agar seorang ibu baru terhindar dari sindrom baby blues atau postpartum depression. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perawat sedang memberikan perawatan pada klien dengan emboli lemak pasca fraktur multiple. Manakah data yang akan dikaji perawat sebelum indikasi paling positif dari pemulihan emboli lemak? Apakah A. Pikiran jernih, B. Sesak napas minimal, C. Saturasi oksigen 85%, D. Level oksigen arteri 78 mmHg, E. Tekanan darah sistol 140 mmHg. Jawabannya adalah yang A. Pikiran jernih. Kita lihat pembahasannya. Penurunan status mental merupakan indikasi awal terjadinya emboli lemak. Oleh karena itu, pikiran jernih merupakan indikasi baik bahwa emboli lemak mulai teratasi. Eupnea bukan sesak napas minimal. Hal ini merupakan tanda napas normal. Level oksigen arterial seharusnya 80 sampai 100 mmHg. Saturasi oksigen harus lebih tinggi dari 95%. Tekanan darah dalam batas normal. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang perawat membantu menyusun rencana perawatan klien. Tugas manakah yang kurang sesuai untuk dilimpahkan kepada tenaga pembantu perawat? Apakah A. Memeriksa suhu tubuh klien per oral secara berkala. Yang B. Membantu klien anak difabel dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan untuk makan siang. Apakah C. Mengambil sampel urin klien berusia 70 tahun yang MRS sejak 3 hari yang lalu. Apakah D. Membantu klien post reseksi usus atau abdomen 8 hari lalu berusia 51 tahun yang dipulangkan. Apakah I.
memberikan injeksi insulin subkutan kepada klien diabetes. Jawabannya adalah yang B, membantu klien anak difabel dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan untuk makan siang. Kita lihat pembahasannya. Perawat harus menentukan tugas yang paling sesuai berdasarkan keahlian staf keperawatan dan kebutuhan klien. Pada kasus ini, tugas yang kurang sesuai untuk dilimpahkan kepada TPP. TPP itu adalah tenaga pembantu perawat, adalah untuk membantu klien anak difabel dengan gangguan pertumbuhan dan perkembangan untuk makan siang. Ini karena anak tersebut kemungkinan mengalami kesulitan untuk makan dan menelan, sehingga memiliki risiko terhadap tersedak dan aspirasi. 3 pilihan jawaban lain tidak menunjukkan adanya indikasi risiko yang terdapat terjadi karena keterbatasan kompetensi TPP atau tenaga pembantu perawat. Kita lanjut soal berikutnya. Seorang klien mendapat pengobatan buspirone atau buspar selama 1 bulan kembali klinik untuk melakukan pemeriksaan tindak lanjut. Perawat menganggap bahwa pengobatan efektif jika tidak ada manifestasi berikut. Apakah A, pikiran paranoid, B, jantung berdebar-debar atau ansietas, C, tanda ketergantungan alkohol, D, pikiran yang tidak karuan dan delusi, E, penurunan frekuensi halusinasi. Jawabannya adalah yang A, jantung berdebar-debar atau ansietas. Kita lihat pembahasannya. Buspirone atau buspar adalah tidak direkomendasikan untuk pengobatan pikiran paranoid tanpa lepas obat atau alkohol atau skizofrenia. Buspirone atau buspar sering diindikasikan untuk penata laksanaan ansietas. Itu dia pembahasannya. Demikian soal-soal P3K perawat kemampuan teknis. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan perawat dimanapun berada. Sekian dan terima kasih.